Oke, kali ini Medigree akan membawakan materi UKM PPD Objin ya. Di sini kita fokus mempelajari mengenai 4 materi ini ya. Yang pertama ada perdarahan kehamilan muda, kemudian perdarahan kehamilan lanjut, kemudian perdarahan postpartum, dan yang terakhir adalah hipertensi pada kehamilan. Jadi kita fokus ke 4 materi ini ya. Kemudian di akhir materi kita coba untuk membahas contoh-contoh soal ya, soal UKM PPD yang membahas 4 materi ini. Oke, langsung saja ya. Jadi untuk perdarahan kehamilan muda, jadi nanti ada di soal, ada suatu kasus ibu hamil dengan pendarahan di mana usia kehamilannya masih digolongkan usia muda ya, kehamilan muda. Bukan usia ibunya ya, tapi usia kehamilannya ya di bawah 20 minggu seperti itu misalnya. Kita pikirkan 3 hal ini. Abortus, kemudian mola hidatidosa, dan juga kehamilan ektopik terganggu atau KET. Ya. Kemudian dari ketiganya ini mereka mempunyai clue-clue ya atau ciri khas yang bisa memfokuskan kita untuk memilih jawaban itu. Ya, nanti untuk abortus nanti ada lagi ya sesuai jenis abortusnya. Kemudian mola hidatidosa biasanya di soal diterangkan bahwa TFU atau tinggi fundus uterinya lebih besar daripada usia kehamilan seharusnya. Ya. Kemudian ada keluar jaringan seperti busa atau anggur. Dan dari pemeriksaan USG itu ditemukan honeycomb atau snow foam appearance. Ya, seperti salju, seperti itu. Kemudian pada kehamilan ektopik yang terganggu atau KET ini, biasanya pasiennya menderita hipotensi, shock, penurunan kesadaran. Tapi ada juga beberapa soal dinyatakan itu TTV-nya masih dalam batas normal. Namun ditekankan ada hal ini ya, nyeri abdomen, kemudian nyeri goyang porsio, ya, massa di adnexa, dan juga dalam pemeriksaan itu didapatkan kafum Douglas-nya menonjol berisi cairan. Oke. Lanjut saja ya, kita bahas yang pertama adalah abortus. Jadi abortus itu per definisi adalah gugurnya hasil konsepsi sebelum 20 minggu. Jadi klasifikasi abortus ini ada banyak, tapi kita tekankan klasifikasi yang berdasarkan ini ya, 5 jenis ini. Nah, yang paling sering keluar di UKM PPD. Ada abortus imminens, kemudian abortus incipiens, abortus incomplete, abortus complete, dan juga misabortion. Oke, nanti dibedakan berdasarkan perdarahannya, nyeri perutnya, ya, kemudian ukuran uterus, kemudian serviks atau OUE-nya, dan juga gejala khas. Tapi untuk mempermudah nanti dalam menjawab soal-soal UKM PPD, ya, kita hanya fokus pada serviks atau OUE-nya dan juga gejala khas. Ya. Jika didapatkan di soal itu OUE-nya masih tertutup, pikirkan 2 hal ini ya. Apakah dia abortus imminens atau abortus komplit? Ya, imminens dan komplit. Lalu bedanya mereka berdua ini apa? Yaitu dari gejala khasnya. Di mana pada imminens itu belum terjadi atau tidak ada ekspulsi jaringan. Ya, hanya keluar darah, tidak ada jaringan yang keluar. Kemudian kalau komplit gimana? Kalau komplit itu sudah ada ekspulsi jaringan, ya, ekspulsi seluruh jaringan konsepsi. Jadi udah selesai. Makanya dia tertutup atau pada beberapa kasus masih sedikit terbuka, ya. Kemudian yang terbuka serviksnya ini adalah yang abortus incipient dan incomplete. Jadi 2 ini terbuka serviksnya. Bedanya apa? Ya. Yang insipient itu tidak ada ekspulsi jaringan, sama seperti imminens ya. Oke.
Tapi di sini kita lihat lagi, lihat OUE-nya. Kemudian pada abortus incomplete, dia terbuka serviksnya dan gejalanya ekspulsi sebagian jaringan konsepsi. Jadi ada pengeluaran atau ekspulsi dari jaringan, namun tidak seluruhnya, sehingga serviksnya masih terbuka. Berbeda halnya dengan komplit. Kalau komplit itu sudah semuanya, sehingga serviksnya ini sudah tertutup kembali. Oke? Nah, lalu ada yang namanya misabortion. Kalau misabortion ini kita tanya biasanya ya riwayatnya sebelumnya. Di soal nanti ada riwayat 6 minggu yang lalu keluar darah, sekarang nyeri perut sudah nggak ada, perdarahan nggak ada, uterusnya lebih kecil daripada usia gestasinya. Kemudian dilihat serviks atau OUE-nya tertutup, ya DJJ nggak ada atau janin telah mati, tapi tidak ada ekspulsi jaringan konsepsi. Jadi misabortion. Nah, jadi itu bedanya ke 5 jenis tersebut. Nah, untuk tata laksananya gimana? Kalau dia imminence, dia berarti terancam ya, terancam dia aborsi. Yang pertama itu dipertahankan kehamilannya, ibunya disuruh tirah baring ya, bed rest, jangan berhubungan seperti itu. Kalau insipient dan incomplete ini hampir sama cara penata laksanaannya ya. Kalau incipient itu bisa digunakan aspirasi vakum manual atau ergometrin ya. Intramuskular 0,2 mg diulang tiap 15 menit atau bisa digunakan misoprostol ya per oral 400 mikrogram diulang per 4 jam. Kalau umur kehamilannya di atas 16 minggu bagaimana? Ya tunggu dia ekspulsi spontan atau berikan drip oksitosin 40 international unit dalam 1 liter NaCl 0,9% dengan kecepatan 40 tetes per menit. Kalau incomplete juga mirip ya. Kalau umur kehamilan kurang dari 16 minggu itu bisa lakukan forceps ya. Kemudian kalau dengan perdarahan itu AVM atau kuret tajam. Bila belum bisa dievakuasi berikan ergometrin. 0,2 mg dapat diulang 15 menit. Kalau umur kehamilannya di atas 16 minggu, jadi diberikan drip oksitosin ya 40 international unit dalam 1 liter NaCl 0,9% dengan kecepatan 40 tetes per menit. Nah, kalau komplit gimana? Karena komplit itu artinya seluruh jaringan sudah keluar, jadi observasi dia, ibunya observasi dan simptomatik. Ya, berikan terapi simptomatik. Diberikan juga tablet besi ya, 600 mg per hari selama 2 minggu. Oke, kalau untuk misabortion gimana? Kalau misabortion itu kita lihat dari 12 minggunya ya. Kalau misalnya umur kehamilannya kurang dari 12 minggu, ya dilakukan AVM atau sendok kuret, ya bisa dilakukan seperti itu. Kemudian kalau umur kehamilannya di atas 12, antara 12 minggu sampai 16 minggu ya, pastikan dulu serviksnya terbuka. Kalau perlu itu dimatangkan ya, evakuasi dengan tang abortus atau sendok kuret. Kalau usia kehamilan 16 sampai 22 minggu itu matangkan serviks, kemudian drip lah oksitosin 20 unit dalam 500 cc NaCl 0,9%. Ya. Dengan kecepatan 40 TPM. Oke, itu tentang aborsi. Kemudian kita lanjut ke mola hidatidosa. Ya, dari definisi hidatit itu artinya tetesan air ya, seperti tetesan air. Kemudian mola itu artinya bintik ya, bintik-bintik itu bahasa Latinnya. Jadi per definisi itu adalah pertumbuhan abnormal dari fili korionik ya. Jadi fili korioniknya itu membesar,
edem, dan filivesikular dengan banyak trofoblast proliferatif. Faktor resikonya misalnya ibunya yang terlalu muda atau terlalu tua ya, kurang dari 20 tahun atau lebih dari 35 tahun. Kemudian dia ada riwayat abortus atau riwayat mola sebelumnya. Gejala dan tandanya bagaimana? Yaitu yang pertama pastilah perdarahan pervagina. Ya. Kemudian tidak ada DJJ, bisa ada bisa enggak ya. Tergantung jenis molanya sebenarnya. Kemudian TFU-nya, ini yang menjadi clue nanti di soal. TFU lebih dari seharusnya atau usia kehamilan seharusnya. Kemudian dia ada mual muntah yang hebat karena dia peningkatan HCG yang sangat tinggi menyebabkan dia mual muntah hebat. Ya. Kemudian dia ada takikardi karena dia tirotoksikosis, ya hipertiroid. Nah, keluar jaringan seperti busa atau anggur. Berdasarkan klasifikasinya itu ada mola komplit dan juga mola parsial. Ya, jadi mola komplit ini seluruh jaringannya itu merupakan suatu mola ya tanpa adanya janin. Kalau parsial itu sebagiannya adalah janin, DJJ-nya masih bisa positif ataupun negatif. Ya. Dari USG itu didapatkan honeycomb, ya, snowform appearance atau Swiss cheese. Jadi nanti di soal dari hasil USG didapatkan gambaran honeycomb atau gambaran snowform appearance atau gambaran Swiss cheese. Itu kita bisa jawab atau didiagnosis menjadi mola hidatidosa. Untuk tata laksananya ya diberikan atau dilakukan kuretase dengan kuret vakum. Kemudian dilakukan pemeriksaan histo-PA. Oke, kemudian 7-10 hari setelah kuret tumpul, kuretase tajam untuk memastikan uterus ini benar-benar kosong dan memeriksa tingkat proliferasi sisa-sisa trofoblast yang dapat ditemukan. Oke. Lalu apa hubungannya mola hidatidosa dengan hipertiroid ya? Jadi pada pasien-pasien yang menderita mola itu pasiennya takikardi ya akibat tirotoksikasis. Jadi pada mola ini terjadi peningkatan kadar HCG yang ekstrim. Jadi HCG yang ekstrim ini mirip seperti TSH ya atau thyroid stimulating hormone yang akan menyebabkan hipertiroid. Jadi gejalanya mirip seperti hipertiroid atau mencetuskan dia hipertiroid. Oke. Kemudian lanjut ke kehamilan ektopik terganggu. Jadi per definisi itu adalah kehamilan di luar kavum uteri. Jadi dimanapun ya, bisa di serviks, bisa aja ya. Kemudian di sini di abdominal ya. Yang paling sering itu di sini, tuba falopi. Ya, bisa saja di ovarium. Penunjangnya kita bisa lakukan dengan USG. Lihat kantong kehamilan, di mana letaknya. Ya pastinya di ekstrauterin. Kemudian dari darah lengkap, kita temu anemia. Ya, pasiennya cenderung anemia pada pasien-pasien yang mengalami KIT. Dilakukan kuldosintesis. Jadi di kavum Douglas ini cairannya diambil ya, itu kuldosintesis untuk mengecek jenis cairannya ada di sini. Oke, tanda dan gejalanya apa saja? Ya, perdarahan pervaginam pasti. Kemudian hipotensi, syok, penurunan kesadaran, ya, nyeri abdomen, ada nyeri goyang porsio, kemudian serviksnya tertutup, dan beta HCG-nya positif karena pasiennya ini memang hamil ya, tapi tempatnya yang di luar kavum uteri. Dan juga ada massa di adnexa. Massanya itu ya kantong kehamilannya ya. Adnexa ini ya, ini termasuk adnexa, tuba falopi, ovarium seperti itu. Di sana ditemukan suatu massa. Jadi
Intinya pasiennya adalah nyeri, ya. Nyeri goyang porsio, ya. Jadi ada implantasi embrio ini akan memicu inflamasi, ya, terjadinya edem. Edem ini akan mendesakkan jaringan sekitar oleh kantong kehamilan. Nanti pendesakan ini akan merangsang reseptor nociceptive mekanik atau street receptor. Itulah yang menyebabkan nyeri. Atau bisa juga dengan mekanisme kantong kehamilannya ini ruptur, ya. Darah ini akan merangsang reseptor nociceptive chemical peritoneum dan juga menyebabkan nyeri yang sangat hebat, ya. Oke. Nah, ini dia tempat dari kehamilan ektopik, ya. Yang paling banyak itu terjadi di ampula, ya, sebanyak 70%. Oke, kita lanjut ya ke perdarahan kehamilan lanjut. Di sini ada plasenta previa, ada solusio plasenta, ada vasa previa, dan juga ruptur uteri. Jadi kalau ada perdarahan pada kehamilan lanjut, itu pikirkan keempat ini, ya. Yang paling sering adalah 4 ini. Ini dia pembedanya. Pada plasenta previa itu yang keluar adalah darah segar. Syoknya sesuai dengan perdarahan. Artinya semakin banyak keluar darah, jadi pasiennya cenderung syok, ya. Kemudian di sini ingat, pasiennya tidak merasakan nyeri dan tonusnya tidak ada, yaitu plasenta previa. Tidak ada nyeri. Jadi di soal nanti perdarahan merah segar dan tidak nyeri. Jadi dipilih adalah plasenta previa. Oke. Kalau solusio plasenta itu berbeda. Kalau solusio artinya lepas plasentanya. Ya, jadi nyeri, kemudian kontraksi atau tonusnya positif, kemudian darahnya ini darah hitam atau merah tua. Syoknya ini tidak sesuai dengan perdarahan. Jadi darahnya keluar seberapa, tapi dia syok. Itulah ciri dari solusio plasenta. Kemudian ruptur uteri. Kalau ruptur uteri ini nyerinya itu mendadak, tiba-tiba nyeri. Ya, keluar darahnya merah sesuai dengan perdarahan. Nanti ciri khasnya ada ring van Boendel, ya, kemudian bayinya teraba di luar uterus. Ya, bagian-bagian bayi bisa tangan, kaki itu ada di luar uterus. Kalau fasa previa itu juga tidak nyeri, ya. Previa ini biasa nggak nyeri, ya. Kemudian darahnya merah sesuai dengan perdarahan, syoknya, ya. Dan ciri khasnya adalah adanya pembuluh darah yang melintang di depan presentasi janin. Misalnya kalau presentasinya itu kepala, berarti di depan kepalanya itu, ya, tanpa dibungkus membran plasenta. Jadi hanya pembuluh darahnya aja yang melintang, tanpa dibungkus oleh membran plasenta. Oke, kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah plasenta previa. Per definisi itu merupakan di mana plasenta ini berimplantasi di tempat yang tidak seharusnya. Ya. Faktor risiko misalnya pada ibu yang multiparitas, ya banyak anak, riwayat SC atau riwayat operasi di bagian abdomen, ya, atau di skar, ada jaringan parut, ya, dan ibu usia lanjut. Tanda dan gejalanya apa? Yang pertama itu adalah perdarahan yang tanpa nyeri. Nanti di soal itu ada ciri khasnya, atau clue-nya berupa perdarahan tanpa nyeri. Ya, darahnya itu darah segar, syoknya itu sesuai juga dengan jumlah darah yang keluar. Ya. Kemudian janin ini tidak dapat masuk ke pintu atas panggul atau kelainan letak. Oke. Nah, pada pasien yang memiliki tanda dan gejala tersebut, kontraindikasi melakukan pemeriksaan dalam. Jadi malah membuat infeksi, ya. Kalau kita melakukan pemeriksaan dalam, malah membuat sulit, ya. Maka
malah membuat perdarahan itu tambah banyak. Ya, jadi itu kontraindikasi. Oke. Kemudian klasifikasinya itu plasenta previa ada totalis, kemudian parsialis, marginalis, dan juga letak rendah. Kalau totalis itu benar-benar total menutup ostium, ya. Kalau parsial itu hanya sebagian. Marginal itu tepi plasenta tepat pada tepi ostium. Nah, tepat ya, seperti gambar ini tepat. Letak rendah itu plasenta berada di segmen bawah uterus. Ya. Kemudian solusio plasenta. Jadi solusio plasenta ini adalah lepasnya plasenta dari tempat implantasi. Ya. Faktor resikonya ada trauma, kemudian hipertensi ya, pasien-pasien preeklamsia seperti itu, eklamsia hati-hati. Itu merupakan suatu faktor resiko terjadinya solusio plasenta. Termasuk ibu yang merokok ya nanti menyebabkan hipertensi. Tanda dan gejalanya apa? Yang pertama itu perdarahan dengan nyeri perut hebat. Ya. Jadi ada perdarahan, warnanya kehitaman atau merah tua, nyeri perut hebat, kemudian pasiennya shock ya, uterusnya berkontraksi dan terjadi gawat janin. Jadi ada grade-nya ya, ringan, sedang, berat. Tapi jarang ditanyakan di soal-soal UKM PPD biasanya. Oke, untuk grade ringan itu kurang dari 25%, ya, perdarahannya kurang dari 250 ml atau belum ada komplikasi, ya. Kalau sedang itu antara 25 sampai 50%. Perdarahan antara 250 sampai 1000 mili. Gejalanya nyeri perut, takikardi, janin dan ibunya, dan juga terjadi hipotensi. Kalau berat itu sudah ada shock, sudah ada kematian janin. Nah, ini dia fasa previa. Jadi fasa previa itu adalah pembuluh darah. Jadi ini pembuluh darah ya, tidak dibungkus oleh plasenta dan letaknya di depan sini. Ya, di jalan lahir. Faktor resiko nanti ada kelainan yang namanya filamentous cord insertion. Ya, tanda dan gejalanya perdarahan pervaginam yang tidak nyeri terjadi segera setelah membran ketuban ruptur. Jadi setelah ruptur membran atau pecah ketuban itu keluarlah perdarahan pervaginam yang tidak nyeri. Oke. DJJ biasanya bayinya ini bradikardi atau tidak ada JJ ya. Kemudian ruptur uteri atau robekan pada uterus atau rahim ya. Faktor resiko, riwayat SC, trauma, tekanan pada fundus, kemudian ada perangsangan ya akibat oksitosin atau prostaglandin itu dapat menyebabkan ruptur uteri. Tanda dan gejalanya tidak ada kontraksi ya karena uterusnya sudah ruptur. Kemudian perdarahan berwarna merah dan banyak. Ada ring van Bendel ya. Kemudian teraba bagian janin di luar uterus. Jadi nanti dalam soal harus kita lihat clue-cluenya ini ya yang mengarah ke ruptur uterus. Oke, lanjut ke perdarahan postpartum. Jadi perdarahan postpartum ini ada 4T istilahnya. Yang pertama kita pikirkan tonus, kedua tisu, ketiga trauma, dan yang paling terakhir itu kita pikirkan adalah trombin. Ya, trombin atau kelainan memang di bagian pembekuan darah ya ibunya. Tonus itu misalnya pada atonia uteri. Jadi uterus ini tidak berkontraksi setelah bayi lahir. Jadi setelah bayi lahir, uterus ini harusnya berkontraksi ya untuk menghentikan perdarahan. Tapi kalau terjadi atonia uteri, uterusnya tidak berkontraksi, nanti malah terjadi perdarahan. Ya. Tata laksananya bagaimana ya? Yang pertama adalah kompresi manual. Jadi ada eksternal,
seperti gambar ini ya, namanya bimanual kompresi yang eksterna dan interna. Kalau interna dimasukkan, yang ini dimasukkan, ya tangannya yang lagi satu dimasukkan ke dalam uterus. Dan ini pastikan dulu plasenta ini telah lahir. Ya, oksitosin 10 IU intramuskular, ya ditambah 20 IU dalam 1 liter norma salin, 60 tetes per menit. Oke, tidak berhenti, berikanlah ergometrin ya 0,2 mg intramuskular atau bisa juga dengan IV, tapi pelan. Kalau membutuhkan tindakan operatif bisa ligasi uterus, ya histerektomi seperti itu. Kemudian tonus yang lain itu ada inversio uteri, jadi uterusnya tertarik, ya, atau terdorongnya jaringan uterus hingga keluar dari serviks. Ya, gejalanya perdarahan. Nah, kemudian di soal nanti akan ketemu ini, massa seperti berdungkul-dungkul atau beludru, yaitu khas pada inversio uteri. Faktor risikonya itu ada manuver Christeller, penarikan tali pusat terlalu cepat dan kuat. Jadi hati-hati, kita tidak boleh melakukan penarikan tali pusat. Ya, adanya adalah peregangan tali pusat. Tata laksana ya direposisi ya segera. Atau gagal ya dirujuk. Diberikan antibiotik ampicillin intravena 2 gram ditambah metronidazole intravena 500 mg. Nah, pada pasien yang inversio uteri ini pasti nyeri ya. Jadi berikanlah petidin 1 mg per kg/BB. Kemudian untuk tisu atau jaringan itu ada retensio placenta, ada res placenta. Jadi kalau dikatakan retensio placenta itu plasentanya tidak keluar setelah 30 menit. Ya, jadi perdarahan. Nanti kalau di soal setelah bayi lahir, plasenta belum keluar. Lebih dari 30 menit, itu dikatakan retensio placenta. Tata laksananya gimana? Dengan lakukan manual placenta. Ingat ya, manual. Yang atonia tadi, bimanual kompresi. Kalau ini adalah manual placenta. Ya, diambil plasentanya secara manual. Kalau res placenta, itu ada sisa plasentanya yang menyebabkan dia perdarahan. Ya, sisa-sisa plasenta itu menyebabkan perdarahan. Biasanya ini muncul atau keluar hingga 8 hari postpartum. Ya. Tata laksana ya eksplorasi digital atau menggunakan AVM ya. Itu kuretase. Kemudian trauma itu ada ruptur perineum ya yang paling sering. Ada grade-nya, ada grade 1, 2, grade 3, nanti ada 3A, 3B, 3C, dan grade 4. Grade 1 itu hanya mengenai mukosa perineum. Ya, jadi tindakannya bersihkan luka, hekting. Kalau otot perineum itu di grade 2. Nah, kalau sudah mengatakan di sana ada sphincternya yang kena, itu pikirkan adalah grade 3. Grade 3 ini dibagi menjadi grade A, B, C. Grade 3A itu kurang dari 50% sphincter aninya yang eksterna yang terkena. Kalau lebih dari 50% sphincter ani eksternanya, tapi belum sphincter ani interna, ya grade B namanya. Kalau sudah mencapai sphincter ani interna, itu grade C. Grade 4 yang paling parah, itu sampai mengenai mukosa rektum. Oke, yang terakhir adalah hipertensi pada kehamilan. Jadi ada banyak ya jenis soal-soal mengenai hipertensi pada kehamilan. Ada hipertensi gestasional, artinya dia mulai hipertensi pada usia kehamilan di atas 20 minggu. Tidak adanya proteinuria ya. Jadi hipertensi saja dia, tapi mulai muncul di atas usia kehamilan lebih dari 20 minggu dan hilang biasanya 12 minggu pasca persalinan.
Kalau hipertensi kronis, itu dia sudah mempunyai riwayat hipertensi atau mulai hipertensi itu kurang dari 20 minggu usia kehamilan. Dan itu hanya hipertensi saja tanpa adanya proteinuria. Kemudian ada namanya preeklamsi. Jadi preeklamsi ini hipertensi pada usia kehamilan di atas 20 minggu ya, dengan adanya proteinuria. Proteinurianya positif. Ya, atau dibilang juga preeklamsi ringan. Di soal biasanya preeklamsi ringan tuh dikatakan preeklamsi, gitu ya. Preeklamsi without severe feature. Kalau yang berat, preeklamsi with severe feature. Ya, itu proteinurianya positif dengan hipertensi dan tekanan darahnya lebih dari sama dengan 160 per 110. Ya. Kemudian ada peningkatan level kreatinin, hepatic dysfunction, seperti halnya SGOT, SGPT-nya meningkat, ada nyeri kepala, gangguan penglihatan, ya, plateletnya kurang dari 100.000 dan terdapat edema pulmu. Kemudian kalau eklamsi itu preeklamsia dengan kejang. Jadi kalau sudah ada kejang, penurunan kesadaran, ya, itu mengarah ke eklamsi. Ada juga superimpus, ya. Superimpus itu artinya dia hipertensi kronis atau riwayat hipertensi sebelumnya, kemudian saat hamil di atas usia 20 minggu itu terjadi preeklamsia. Itu namanya superimpus preeklamsia. Ya, seperti ini. Jadi hipertensi kronis dari awal sudah ada riwayat, ya. Kemudian superimpus juga seperti itu, dari awal ada riwayat hipertensi dan sekarang mengalami preeklamsia. Sekarang itu maksudnya di atas usia 20 minggu kehamilannya. Oke. Nah, kita lanjut ke soal ya. Ini contoh soalnya. Yang pertama ditanyakan diagnosis yang tepat. Jadi seorang wanita 23 tahun datang dengan keluhan mual muntah berlebihan sejak 1 bulan. Haid terakhir 2 bulan yang lalu, riwayat keguguran 4 bulan yang lalu, pada usia kehamilan 2 bulan, dan tidak dikuretase. Ya. TTV di mana tekanan darah 100/70, nadi 94, RR 20, suhunya 36,8. Pemeriksaan abdomen teraba fundus uterus setinggi pusar, tidak teraba balut temen, tidak terdengar bunyi jantung janin. Jadi diagnosisnya di sini adalah molahidatidosa. Ya, jadi haid terakhir 2 bulan, berarti pasiennya saat ini sedang hamil, ya, dikatakan sedang hamil. Kemudian teraba fundus uteris lebih dari biasanya atau lebih dari usia kehamilannya, ya. Tidak terdengar bunyi jantung janin, itu khas ya pada molahidatidosa. Lanjut soal nomor 2, itu diagnosis apa yang paling tepat? Ya, pertanyaan diagnosis ya. Seorang wanita usia 28 tahun dengan riwayat G1 P1 andol. Ya, merasa hamil 24 minggu dan datang ke praktek umum dengan keluhan bahwa kehamilannya tidak bertambah besar. 6 minggu yang lalu terdapat bercak darah. Jadi ada riwayat 6 minggu yang lalu. Dan sekarang dia tidak ada darah atau perdarahan, ya. Perdarahannya muncul 6 minggu yang lalu. Jadi 6 minggu yang lalu terdapat bercak darah selama 3 hari tanpa nyeri dan berhenti secara spontan. Dari hasil pemeriksaan itu diperoleh TFO 2 jari di bawah umbilikus dan DJJ negatif. Jadi diagnosisnya adalah misabortion, ya, karena dia sekarang sudah tidak perdarahan lagi, namun ada riwayat perdarahan 6 minggu yang lalu, DJJ sekarang negatif. Jadi itu misabortion. Lanjut ya.
Soal nomor 3, diagnosis yang tepat pada pasien ini. Jadi seorang wanita usia 28 tahun datang ke dokter dengan keluhan nyeri mendadak. Jadi ada kata-kata nyeri mendadak. Pasien mengaku sudah terlambat haid selama 3 bulan. Jadi kemungkinan pasiennya hamil. Ya, kita pikirkan pasiennya hamil. Pasien juga sering merasa pusing. Konjungtiva tampak pucat, vital sign dalam batas normal. Ya, pemeriksaan dalam didapatkan kafum Douglas menonjol. Udah pasti ya ini nyeri goyang porsio ya. Kemudian dia anemia dengan Hb 9 mg per dl. Jadi diagnosisnya ini adalah kehamilan ektopik terganggu. Oke. Itu ya. Dan lanjut soal nomor 4. Apakah diagnosis yang tepat? Ya ditanya. Seorang perempuan usia 25 tahun G1P0A0, usia kehamilan 28 minggu, datang ke rumah sakit dengan keluhan keluar darah berwarna kehitaman. Jadi clue-nya di sini adalah warna darahnya kehitaman dari jalan lahir. Keluhan disertai nyeri hebat. Jadi ada nyeri, ada perdarahan berwarna kehitaman. Ya. Dia ada riwayat trauma berupa terpleset di kamar mandi. Tekanan darahnya 90/70, nadi 104 kali per menit, frekuensi napas 28 kali, suhu 36,5 derajat Celcius. Kemudian pada Leopold 3 bagian terendah kepala. DJJ-nya negatif. Ya, apakah diagnosis ini adalah CAS pada solusio placenta. Jadi clue-nya di sini adalah darahnya berwarna kehitaman disertai nyeri perut hebat ya. Oke. Soal nomor 5, apakah diagnosis yang tepat? Jadi seorang wanita usia 28 tahun, G1P0A0, ya, usia kehamilan 39 minggu, datang dengan keluhan perdarahan hebat sesaat setelah pecah ketuban. Jadi dia perdarahan setelah pecah ketuban. Ya. Darah berwarna merah terang tanpa disertai nyeri. Pada pemeriksaan fisik didapatkan tekanan darah 100/70, nadi 100, frekuensi napas 20, suhu 36,5. Inspekulo itu tampak pembuluh darah pada selaput ketuban di depan ostium uteri internum. Jadi ini adalah fasa previa. Ya. Kenapa? Ini clue-nya adalah perdarahannya setelah pecah ketuban dan juga dia tanpa nyeri, ditemukan pembuluh darah. Ya, bukan pembuluh darah. Lanjut soal nomor 6, itu pertanyaannya apa kemungkinan diagnosis? Ya. Seorang wanita usia 27 tahun G4 P2A1 kehamilan 30 minggu datang ke puskesmas dengan keluhan ada darah bergumpal keluar dari kemaluan tanpa nyeri. Ya, keluhan ini sudah pernah dialami sejak 2 minggu yang lalu, tetapi berhenti dengan sendirinya. Ya, perdarahan ini lebih banyak dibandingkan sebelumnya dan usia kehamilan sekarang ini adalah 8 bulan. Kondisi fisik sedang, anemi, tekanan darah 90/60, denyutnya nadinya 100 kali, dan laju nafasnya 2. Apa kemungkinan? Ya. Jadi dia clue-nya di sini ada keluhan ada darah bergumpal keluar dari kemaluan tanpa nyeri. Ya. Kalau tanpa nyeri itu CAS pada placenta previa. Ya. Lanjut soal nomor 7, apakah diagnosis pada kasus ini dan bagaimana penanganannya? Ya, jadi perempuan 38 tahun saat ini keluar darah dari vagina. Pasien baru saja melewati kala 2, jadi sudah kala 2 ya, berarti sekarang ada kala 3. Setelah 30 menit kala 3, plasenta tidak kunjung lahir. Jadi itu CAS ya, adalah retensio placenta. Jadi retensio placenta itu plasentanya tidak keluar atau tidak kunjung lahir setelah 30 menit ya pasca kala 2. Ya, hati-hati dengan res plasenta. Kalau res plasenta itu ada sisa, sudah keluar plasentanya masih
ada sisa. Kalau retensio itu belum keluar ya setelah skala 2 lebih dari 30 menit. Yang dilakukan adalah manual plasenta. Oke, soal nomor 8, diagnosis pasien ya. Perempuan 30 tahun P1A endol mengalami perdarahan setelah melahirkan 1 jam yang lalu. Jadi ini postpartum hemorrhage ya. Bayi lahir dengan spontan diikuti dengan plasenta lengkap 15 menit. Pemeriksaan tekanan darah 90/50, nadi 112 kali, RR 25 kali, dan suhu 36,2 derajat. Nah, pada pemeriksaan ditemukan kontraksi uterus tidak ada dengan laserasi jalan lahir derajat 1. Jadi, yang menyebabkan dia perdarahan ini apakah laserasinya apa kontraksinya? Ya, yang menyebabkan 90/50. Ya, pastinya ini lebih tepat adalah kontraksinya ya yang tidak ada yang menyebabkan dia sampai shock. Kalau laserasi derajat 1 itu jarang sampai shock. Oke. Jadi kita pikirkan kontraksinya tidak ada. Tidak adanya kontraksi menyebabkan perdarahan ya bagian 4T yang tonus. Jadi ini adalah atonia uteri. Oke, lanjut ya. Soal nomor 9. Oke. Seorang perempuan 39 tahun diantar oleh bidan yang menolong persalinannya ke IGD. Pasien baru melahirkan 1 jam yang lalu dan mengalami perdarahan sekitar 1000 cc. Plasenta sudah lahir lengkap ya. Kemudian pemeriksaan fisik didapatkan tekanan darah 90/60. Nadi 100, RR 24, kontraksi uterus baik. Pada pemeriksaan itu inspeksi genitalia tampak darah mengalir dan robekan mukosa vagina, kemudian otot perineum dan otot sphincter ani. Ya, jadi apakah diagnosis di sini hanya dikatakan otot sphincter ani ya. Jadi diagnosisnya ini adalah ruptur perineum grade 3 ya, perdarahan pasca salin primer karena ruptur perineum grade 3. Kalau nanti dijelaskan sphincter ani interna berarti dia grade 3C. Kurang dari 50% sphincter ani eksterna, berarti itu grade 3A, seperti itu. Kalau sudah sampai rektum, anus itu sudah grade 4. Jadi ini jawabannya yang C ya. Oke, lanjut soal nomor 10. Apakah diagnosis yang memungkinkan? Jadi pertanyaannya diagnosis ya. Seorang pasien wanita usia 30 tahun dengan G2, P1A endol, dan usia kehamilan 7 bulan telah dilakukan pemeriksaan sebanyak 3 kali di bidan dan dinyatakan dalam keadaan normal. Dia tidak memiliki penyakit serius. Nah, berarti tidak memiliki riwayat juga. Riwayat hipertensi tidak ada. Ya. Hasil pemeriksaan menunjukkan tekanan darahnya yang sekarang 160/110 mm Hg. Ya, Leopold letak sungsang, kemudian tinggi fundus uteri 28 cm, denyut jantung 150 kali per menit, ya, proteinuria +3 dan terjadi edema berat pada tungkai. Ya, jadi diagnosis yang memungkinkan ini adalah preeklamsia. Ya, preeklamsia yang mana? Yaitu preeklamsia yang berat ya, seharusnya yang berat karena sudah tekanan darahnya 160 ya, sama dengan 160. Oke, ini ya. Jadi ini jawabnya preeklamsia berat atau preeklamsia with severe feature. Oke, itu ya materi UKM PPD Objin yang bisa Medigree share hari ini. Oke, semoga membantu. Semangat!